Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya belajar. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap ya kita belajar. Setelah PAS kemarin kita akan memulai pembelajaran kita. Sudah masuk di materi baru semester 2 ya, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, pengalamanku. Nah, anak-anak, kita akan belajar pada mozaik 2E dan PBT 2E ya, buku pengalamanku. Pengalamanku di rumah ya, subtema 1. Nah, materinya pelajarannya adalah yang pertama bahasa Indonesia, di mana kalian akan mempelajari ungkapan permintaan maaf dan juga matematika ya. Adanya ukuran baku dalam mengukur benda dengan sentimeter ya, satuan bakunya, serta seni budaya dan prakarya ya, adanya panjang dan pendeknya bunyi. Nah, anak-anak sudah siap belajarnya ya. Nah, dari subtema 1 ya, pengalamanku di rumah, pasti anak-anak pernah mengalami ya suatu pengalaman yang terjadi di rumah, baik itu yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan ya, pasti. Misalkan kalau menyenangkan ya, mendapat hadiah ya dari orang tua pasti ya, atau merayakan hari ulang tahun. Nah, itu sangat menyenangkan ya. Nah, kalau yang tidak menyenangkan bagaimana? Ya, mungkin pernah tidak sengaja ya menjatuhkan piring sehingga pecah, ataupun juga membuat orang lain ya di rumah kalian terjatuh. Nah, itu tidak menyenangkan ya. Nah, makanya kita akan belajar adanya ungkapan permintaan maaf ya pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang diperhatikan di sini, di layar sini sudah ada ya. Kalian bisa lihat dari percakapan Adi dan Ayah berikut. Maafkan Adi, Ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Jawab Ayah. Tidak apa-apa, Adi. Lain kali lebih hati-hati ya. Nah, lalu Adi bicara lagi nih. Baik, Ayah. Nah, pernahkah kamu meminta maaf? Pasti pernah ya, anak ibu guru ya. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita selalu ucapkan kata maaf ya. Apa yang kamu ucapkan saat itu? Lah, lihat pada percakapan ya Adi dan Ayah ada kata maafkan Adi, Ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Nah, ini ada oleh-oleh yang dijatuhkan oleh Adi ya. Dia mengucapkan kata maaf di awal ya, maafkan. Nah, itu adalah suatu ungkapan permintaan maafnya Adi kepada Ayah karena dia telah menjatuhkan oleh-oleh ya, pemberian dari Ayah tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, dari pembelajaran kita, ungkapan permintaan maaf. Nah, selanjutnya menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Ya, betul sekali ya. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, bisa sih, tapi itu kayak suatu kayak sedikit permisi ya, maaf, boleh aku lewat. Nah, tapi permintaan maaf ini ya diucapkan saat melakukan kesalahan. Nah, itu ya anak-anak ya. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jangan maaf, aku nggak mau meminjamkan pensilku. Ya, itu nggak bisa ya. Tapi dengan santun dan nada yang lembut. Maaf teman, aku tidak punya pensil.
bolehkah aku pinjam? Nah, seperti itu ya anak-anak ya, dengan santun dan juga nada yang lembut. Nah, selanjutnya contoh ungkapan permintaan maaf nih. Di sini juga ada percakapan ya. Ada Dedi dan ada Ibu. Nah, perhatikan saja ya, ini tidak usah dibaca, ntar kelamaan nih ya. Tapi lihat nomor 2, maafkan aku Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Nah, ini mungkin si Dedi tidak sengaja ya, dia buang pulpen yang ternyata isi pulpennya itu masih ada atau masih nyata kali ya, pulpennya masih bisa digunakan. Nah, jawab Ibu, iya tidak apa-apa Nak, lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Nah, perkataan Dedi di awal adanya maafkan aku. Nah, berarti dia mencontohkan ya atau mengatakan ungkapan permintaan maaf ya Nana ya, harus di awal kata maafnya, maafkan aku ayah, maafkan aku ibu, bisa ya. Nah, seperti itu ya Nana ya. Selanjutnya, nah di sini nanti pada buku mozaik 2E ya, ini ada percakapan ya, meminta maaf judulnya, Gina, Ibu, Kak Adi. Nah, ini panjang ya, tapi ini hanya contoh saja Bu Guru ambil. Tapi pada mozaik 2E halaman 2 sampai dengan 3. Nah, kalian dapat lihat ya Nana ya, sama seperti di materi walaupun judulnya beda ya. Nah, dari ungkapan permintaan maaf kalian dapat tuliskan kalimat yang berisi pertanyaan ya, menggunakan rumus adik Simba. Nah, seperti ini, lihat nih ada contoh apa, mengapa ya. Nah, tapi di buku mozaik 2E kalian juga ada nih ya bagian A dan B, di mana menjawab pertanyaan ya sesuai dengan kalimat tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ini selalu diulang-ulang nih anak-anak ya, dari semester 1 kemarin ya. Ingat rumus adik Simba, dan kata tanya diletakkan pada awal kalimat ya, jangan nama orang ya, tapi kata tanya selalu di awal kalimat ya. Oke, ini tidak ada tugasnya tapi hanya tahu saja ya, hanya informasi. Nah, selanjutnya nih anak-anak nih. Ya, di sini sudah ada gambar ya, di mana ibu minta tolong nih ya kepada Gina untuk mengambilkan pot bunga tersebut ya. Nah, dari kata ungkapan tolongnya, ini kalau kita meminta tolong ya atau meminta bantuan, kita ucapkan tolong ya, seperti ibu ini, Gina tolong ambilkan pot bunga itu. Nah, itu bedanya ya sayang ya, kalau dengan yang ungkapan permintaan maaf. Tapi yang gambar yang kedua ini, maaf kakak tak sengaja menabrakmu, pot bunga yang kamu bawa jadi pecah. Nah, ini adalah ungkapan permintaan maaf. Nah, ketika kita melakukan kesalahan ya Nana ya, jadi bedakan ya, mana kita meminta bantuan dengan kata tolong ya, kita ucapkan dengan tolong, lalu kalau kita melakukan kesalahan kita ucapkan kata maaf ya, dan juga digunakan dengan bahasa yang santun, seperti itu ya Nana ya. Selanjutnya, nah, kita sudah masuk di matematika. Bu, kok beda ya, kemarin materinya hanya 1 hari itu PPKN. Kenapa materinya hari ini harus pembelajaran 1, ada 3 mata pelajaran? Ya, karena memang ada perubahan ya dari pemerintah untuk libur tahun ini.
kemungkinan ya tidak ada atau ditiadakan atau dipersempit ya, nanti lihat kebijakan dari sekolah juga. Jadi kami pun Bapak Ibu guru menyesuaikan ya. Takutnya kalau 1 hari 1 mapel ya, ini terlalu cepat, sedangkan kita belum ambil rapot ya. Bapak Ibu guru juga lagi bekerja ya, memproses nih rapot-rapot kamu. Jadi ya Ibu ambil langkah ya, 1 hari itu 1 pembelajaran gitu loh anak-anak ya, tidak di press banget kayak kemarin. Tapi memang karena kemarin itu belum ada informasi libur ditiadakan, jadi adem ayem, ternyata kesini harus tetap PTM dan juga PJJ gitu loh ya. Jadi ya mau nggak mau lah Bu Guru juga kerja keras ya. Sekarang kita masuk di matematika. Nah, dari matematika kalian juga bisa lihat pada buku Mozaik 2E ya, halaman 4, di mana akan belajar dari pengukuran panjang benda ya, atau alat ukur panjang baku. Nah, dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Alat ukur panjang baku digunakan sesuai dengan ukuran benda. Perhatikan gambar di sini ya. Panjang pensil. Nah, ini diukur dengan penggaris satuan panjang yaitu sentimeter ya. Sentimeter. Ingat ya anak-anak ya. Itu satuan bakunya. Nah, ini ditulis dengan cm, disingkat dengan cm. Lihat pada buku Mozaik 5E di halaman 4 ada tuh di situ ya. Pada penggaris terdapat ukuran tertentu. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm atau centimeter. Nah ya. Nah, selanjutnya panjang bahan ini diukur dengan meteran pita. Nah, beda alat ukurnya ya. Yang pertama kalau kita mengukur pensil dengan penggaris bisa. Nah, tapi kalau bahan atau kain kita ukur dengan meteran pita ya. Ini juga satuan panjangnya adalah sentimeter. Nah, tapi kalau sudah 100 cm berubah ke meter atau disingkat dengan m ya. Nah, panjang tanah ini diukur dengan meteran gulung besar. Nah, satuan panjangnya adalah meter ya. Dia tidak memakai senti ya, itu terlalu pendek, tetapi dia memakai meter ya. Nanti bisa lihat gambar-gambarnya ya dengan jenis-jenis yang lain ada di slide berikutnya ya. Nah, sekarang perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Lihat ya Nana ya, selalu diukur ya di awal di angka 0 itu harus tepat nih. Lihat ya, angka 0. Nah, ini dari ujungnya ya sampai dengan panjang yang didapat yang aslinya. Berarti sampai titik yang terakhir ini berapa ini? Ini kurang tegak Bu Guru nih ya. Nah, ini di 17 cm ya. Letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Itu langkah-langkahnya, lihat yang pertama. Lalu kedua, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Nah, yang didapat berapa panjang pensilnya? Yaitu 17 cm. Seperti itu ya Nana ya, harus tepat di angka 0 dan di akhir ujung pensilnya. Nah, nanti ada tugas kalian dapat mengukur ya panjang buku dengan penggaris. Nah, nanti videokan kirim ke ibu guru ya Nana ya. Selanjutnya nah, ini tidak ada di buku kalian, tetapi kalian dapat perhatikan ya macam-macam alat ukur panjang ya. Di sini sudah ada meteran kain tadi ya, digunakan untuk mengukur panjang kain atau bahan, itu juga bisa ya. Lalu meteran rol kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, jendela ya. Nah, lemari bisa ya. Nah, ini juga meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan ya. Selanjutnya, ini juga jenis-jenis alat ukur panjang.
Udah ada nih. Ini kalian pasti tahu lah, ini penggaris ya. Ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih pendek, misalnya panjang buku, penghapus atau kotak pensil ya. Nah, nanti tugasnya hanya memakai penggaris dulu ya. Nanti akan Ibu suruh mungkin next ya, di pembelajaran berikutnya bisa pakai meteran kain, roll kecil atau meteran roll besar ya yang ada di rumah. Nah, selanjutnya meteran kain ini ya, mengukur panjang kain atau pakaian. Meteran roll kecil ya tadi ya, sama yang di slide yang pertama tadi, mengukur panjang kayu, pintu atau jendela. Lalu meteran roll besar ya, untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, selanjutnya nih kita sudah masuk di seni budaya dan prakarya. Waduh, banyak juga ya. Nah, kita akan belajar panjang pendek nada ya, anak-anak. Kalau di buku kalian sudah ada lagu ya. Lihat kebunku, di sini sudah ada di halaman 6 ya, mozaik 5E. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, nada yang dinyanyikan dengan pendek dapat kalian beri tanda dengan strip pendek ya. Dan juga nada yang dinyanyikan dengan panjang diberi dengan garis panjang nih, seperti di halaman 6 ya anak-anak ya. Perhatikan sudah ada di situ ya oleh penerbit ya. Lihat kebunku, ku itu dia memakai nada panjang ya. Nah, bunga ya, itu nada panjang. Lalu rah nada panjang, tih nada panjang ya. Hari ri itu nada pendek. Semua mua nada panjang. Mawar nada panjang ya, war. Lalu melati nada panjang. Indah dah, nah nada panjang. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti di halaman 7 itu tugas kalian ya. Ayo bereksplorasi bagian B. Ayo bereksplorasi bintang kecil. Nah, tentukan juga nih nada pendeknya dan nada panjangnya seperti di halaman 6 ya. Lihat kebunku ya anak-anak ya. Nah, nanti unsur-unsur dalam seni musik dapat kalian lihat ya di bagian bawah ini. Apa itu melodi, apa itu ritme, birama, harmoni, tempo. Nah, itu sudah belajar ya yang lalu di semester 1, tapi diulang lagi, boleh dibaca, boleh ditulis ya, dan diingat ya anak-anak ya. Next, selanjutnya ayo menyimak. Nah, ini tidak ada di buku tapi ini tambahan informasi saja ya. Nah, benda di sekitar kita ya dapat mengeluarkan bunyi nih ataupun juga getaran. Nah, benda bergetar jika jatuh atau terpukul, bunyi yang dikeluarkan tidak sama. Gelas beradu bunyinya ting. Nah, bunyi gelas itu ting ya, mungkin dipukul dengan sendok ya. Itu termasuk bunyi pendek. Kalau lonceng bunyinya teng 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 teng. Nah, itu termasuk bunyi panjang. Nah, susunan bunyi sangat beragam. Di antaranya bunyi pendek dan panjang seperti tadi ya di lagu Lihat Kebunku. Nah, itu kalian sudah tahu ya, nada pendeknya mana, nada panjangnya mana ya. Bunyi itu tetap dan berulang. Susunan bunyi disebut dengan pola irama ya anak-anak ya. Selanjutnya ayo lakukan nih. Di sini sudah ada ya nada pendek, nada panjang pada judul kebunku ya. Sudah ada ya. Lihat nih. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Nah, tapi sambil dipraktekkan ya menyanyinya. Jadi kamu tahu nih mana nada pendek, mana nada panjang. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini kita udah mulai di penghujung ya, dimana kalian ya dalam penguatan karakter ini dibutuhkan ketelitian ya dalam mengukur benda, fokus dan konsentrasi ya, membuat kita lebih teliti. Lalu kegiatan bersama orang tua. Nah, nanti bisa nih, tapi bukan tugas ini ya,
mempraktikkan ungkapan permintaan tolong dan maaf kepada orang tua kamu ya. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan, kamu bisa hibur nih kedua orang tua kamu atau siapapun yang kalah kamu buat marah, atau kamu pernah melakukan kesalahan ya. Nah, dapat dinyanyikan lagu misalnya tadi Lihat Kebunku atau Bintang Kecil ya. Nah, rangkuman kita pada pelajaran hari ini yaitu tadi yang pertama ya, ketika kita meminta bantuan ya, kita ungkapkan tolong. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, kita ungkapkan kata maaf ya anak-anak ya. Lalu dalam sebuah lagu terdapat bunyi panjang dan bunyi pendek serta matematika ya. Setiap benda memiliki panjang yang berbeda-beda ya. Oke, ini ada note ya. Kata bijak atau di sini pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul sekali ya. Selanjutnya ini tugasnya nih anak-anak ya, kalian kerjakan pada mozaik 2E, PBT, dan 1 video untuk mengukur panjang buku ya. Kamu tuliskan hasilnya buku tulis kamu, lalu kirimkan videonya kepada ibu guru. Oke anak-anak ya, cukup sekian pembelajaran dari ibu ya, semoga bermanfaat dan kerjakan dari pembelajaran 1 ya, sesuai dengan halaman-halamannya. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye.